TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Full sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. Presiden Prabowo tanggapi soal kursi Menko Polkam dan Menpora yang masih kosong usai reshuffle kabinet. Setelah Polri nyatakan hasil tes DNA tak identik, Lisa Mariana mengajukan permohonan tes DNA pembanding dari rumah sakit yang berada di Singapura. Kompas TV malam ini menggelar acara HUT ke-14 dengan mengangkat tema Harmonesia. Halo, selamat sore saudara, menyaksikan program Kompas Petang bersama saya Mahasiswa Tarigan dan juga Radi Saputro di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama kami awali dari Banten. Saudara, selebgram Lisa Mariana kembali diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri. Dia menjalani pemeriksaan lanjutan kasus pencemaran nama baik ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pemeriksaan hari ini merupakan agenda penjadwalan ulang terhadap Lisa Mariana yang sempat 2 kali batal diperiksa. Kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan, mengatakan pemeriksaan hari ini akan menjadi kesempatan bagi Lisa untuk menjelaskan permasalahan yang dilaporkan ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut. Kita memenuhi panggilan dari Cyber Barreskrim yang tertunda. Kemarin karena Lisa berhalangan sakit, ya sekarang puji Tuhan udah bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk memberi keterangan permasalahan laporan dari Pak RK pencemaran nama baik. Jadi ya nanti akan kita update lagi apa cerita yang di atas dan keterangan apa yang diberikan oleh klien kami Lisa Mariana. Sementara itu, kubu Lisa Mariana mengajukan permohonan tes DNA pembanding ke Barreskrim Polri. Lisa meminta tes DNA antara dirinya, anaknya, dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilakukan di rumah sakit yang berada di Singapura. Kuasa hukum Lisa Mariana, Bertuah Hutapea, mengklaim setengah hasil tes DNA Ridwan Kamil mirip dengan anak Lisa Mariana. Bertuah menambahkan Lisa sudah menyatakan keberatan pada hasil tes DNA Barreskrim dan akan mengajukan tes pembanding. Sesuai dengan penjelasan Barreskrim beberapa waktu yang lalu, sesudah pengumuman itu, bahwa setengah dari hasil tes Pak Ridwan Kamil mirip dengan baby Azura. Maka setengah lagi itu identik, gitu, setengah tidak identik. Sehingga dengan demikian, tadi di BAP itu Lisa Mariana sudah menyatakan keberatan terhadap hasil tes DNA tersebut dan juga sudah menyatakan bahwa akan mengajukan second opinion di rumah sakit Mount Elizabeth Singapura. Karena waktu itu di sini yang diperiksa adalah air liur dan darah. Kalau di Mount Elizabeth Singapura bisa juga diperiksa dari kuku dan dari rambut, sehingga akurasinya mungkin lebih tinggi. Ya, saya tidak mengerti. Pokoknya apa Bang tadi ada beberapa persen yang Ada kemiripan. ada kemiripan. Iya. Kuasa hukum saya yang jawab. Saya nggak bisa berkata-kata karena sedih banget gitu. Apa buat sedih? Iya, karena itu ada beberapa persen kemiripan. Makanya kita mengajukan second opinion. Sebelumnya, Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anaknya tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Tes DNA ini dilakukan setelah adanya laporan dari Ridwan Kamil pada 11 April 2025. Dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA
tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Lalu apa saja hasil pemeriksaan terhadap selebgram Lisa Mariana dan bagaimana kelanjutan dari pengajuan tes DNA pembanding? Sudah ada jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeyang dan juru kamera Junaidi Saputra. Zevanya, apa saja keterangan yang diminta polisi terkait dugaan pencemaran nama baik Ridwan Kamil ini? Ya, Radi, terkait dengan keterangan apa saja yang diminta oleh polisi. Kalau tadi usai diperiksa di Barreskrim Polri, tadi Lisa Mariana keluar sekitar pukul 1:30 siang ditemani oleh 2 kuasa hukumnya, begitu disebut bahwa ia menerima sebanyak 15 pertanyaan kurang lebih, di mana terkait pemanggilannya kali ini yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa, rata-rata pertanyaannya ini berkaitan dengan hasil tes DNA yang kemarin sudah diumumkan, begitu ya. Jadi karena adanya keterkaitan antara pengajuan dilakukannya tes DNA dengan pencemaran nama baik ini, sehingga tadi disebutkan rata-rata pertanyaannya ini mengenai dengan tes DNA yang dilakukan antara Ridwan Kamil dengan anaknya yang berinisial CA. Adapun tadi Lisa bilang meskipun sudah dilakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri, begitu, ia meyakini bahwa anaknya CA ini merupakan anak kandung dari Ridwan Kamil. Ia merasa hasilnya ini ada kemiripan, begitu disebutkan dari hasil pemeriksaan tes DNA juga disebutkan setengah hasilnya ini identik dengan Ridwan Kamil dan setengahnya lagi ini disebutkan tidak identik, sehingga ini yang menjadi keyakinan Lisa bahwa anaknya ini merupakan anak kandung dari Ridwan Kamil, meskipun tidak dijelaskan di bagian mana kemiripannya atau identiknya. Tapi untuk membuktikan lagi, pada akhirnya Lisa ini kemudian mengajukan tes DNA lanjutan untuk sebagai pembanding, begitu, di mana ia akan melakukan tes DNA secara independen di salah satu rumah sakit di Singapura, yang dimana menurutnya ini akan menjadi lebih akurat. Kenapa? Karena Lisa bilang di Rumah Sakit Polri kemarin sudah dilakukan tes DNA pertama, ini yang diperiksa hanya berdasarkan air liur dan juga darah, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh kuasa hukumnya Bertua Hutapea. Namun nanti di rumah sakit di Singapura ini bisa juga dilakukan pemeriksaan tes DNA-nya ini melalui kuku, pemeriksaan kuku dan juga rambut, sehingga menurut Lisa dan kuasa hukumnya ini akurasinya akan lebih tinggi, begitu, yang sehingga ini bisa menjadi pembanding antara hasil tes DNA yang dilakukan di Rumah Sakit Polri, begitu juga dengan hasil tes DNA yang nantinya akan dilakukan di rumah sakit di Singapura, begitu. Adapun tadi Lisa juga menyebut alasan dia kenapa pada akhirnya ingin melakukan tes DNA pembanding, tes DNA lanjutan, begitu, sebagai pembanding, karena ia merasa hasil tes DNA yang dilakukan di Rumah Sakit Polri kemarin ini tidak independen, sehingga ia sangat meyakini kalau kemarin kita lihat dari hasil pemeriksaan tes DNA yang sudah diumumkan Rumah Sakit Polri, ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini merasa sudah lega, begitu, karena ia juga meyakini 1000% bahwa itu bukan anak kandungnya. Tapi tadi Lisa juga menegaskan bahwa ia juga yakin 1000% bahwa CA atau anak dari Lisa Mariana ini 1000% juga merupakan anak kandung dari Ridwan Kamil, sehingga kita nantikan nanti bagaimana, Radi, karena kabarnya kemarin dari pihak Lisa dan juga kuasa hukumnya sudah mengajukan surat permohonan untuk dilakukan tes DNA lanjutan, begitu, kepada Barreskrim Polri. Kita nantikan seperti apa hasilnya. Demikian, Radi, yang bisa kami sampaikan. Baik, Zee, tapi adakah pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan oleh Barreskrim, misalnya kepada saksi-saksi lain ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus ini? Ya, sejauh ini kalau tadi kami menerima informasi, begitu, usai Lisa diperiksa, masih akan berfokus pada bagaimana tes DNA lanjutan ini akan dilakukan. Lisa bilang belum ada rencana pemanggilan lagi, karena pihaknya ini masih akan merencanakan terkait tes DNA lanjutan yang akan dilakukan di rumah sakit di Singapura, dengan tujuan agar ini bisa menjadi pembanding dari hasil tes DNA yang dilakukan di Rumah Sakit Polri kemarin dengan hasilnya nanti. Yang jelas Lisa di sini sangat dan kuasa hukumnya sangat berharap
agar pihak dari Ridwan Kamil ini mau kooperatif begitu untuk bisa juga memenuhi apabila nantinya hendak dilakukan tes DNA lanjutan kembali di Rumah Sakit Singapura. Seperti kemarin ia bilang pihaknya sudah memenuhi begitu ya dilakukan tes DNA di Rumah Sakit Polri. Ia juga berharap agar ex-gubernur Jawa Barat di sini Ridwan Kamil juga bisa melakukan hal yang sama dan bertindak kooperatif dalam membuktikan begitu adanya hasil tes DNA dari Rumah Sakit Polri dengan hasil tes DNA di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura nanti. Ya, Lisa Mariana, selebgram ajukan tes DNA pembanding jika memang ini dikabulkan nanti pastinya diduga juga Ridwan Kamil akan kembali terlibat dalam tes pembanding ini. Terima kasih Zefanya Situmeang melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Kita ke sorotan lain, saudara. Sejumlah bagian dari sebuah rumah roboh akibat hujan deras dan angin kencang di Kabupaten Pandeglang, Banten, Rabu malam. Kerugian warga pemilik rumah mencapai puluhan juta rupiah. Hujan deras dan angin kencang merusak bagian atap dan sebagian dinding rumah milik Sumarni, warga Kampung Peoni Masjid, Desa Ciputri, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Peristiwa itu terjadi pada jam 9 malam saat penghuni berada di ruang tamu. Beruntung tak ada korban jiwa, tapi penghuni harus mengungsi sementara. Pihak kecamatan dan BPBD Pandeglang pun telah memberikan bantuan berupa sandang dan pangan bagi penghuni rumah tersebut. Jam 9 malam kejadiannya, tiba-tiba kedengar suara kayak mau rubuh gitu, keretak-keretak gitu. Anak-anak lagi makan malam di ruang tengah. Terus tiba-tiba pengen keluar aja dan tahu-tahu belakang udah rubuh. Kerugiannya berapa itu? Lumayan sih Pak, puluhan lah, 20 ke atas lah, karena kan memang kita harus banyak yang dibenerin, alat elektronik semua rusak, mesin cuci. Hanyut terseret arus banjir, pedagang di Pasar Batu Bulan ditemukan tewas. BNPB menyebut korban meninggal akibat banjir 14 orang. Sesaat lagi informasinya di Kompas Petang. Hanyut terseret arus banjir, pedagang di Pasar Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali ditemukan dalam kondisi meninggal di rumpun bambu tepi sungai. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 500 meter dari titik dilaporkan hilang. Proses pencarian dilakukan di 4 titik. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terseret banjir ketika melintas di Jalan Raya Pasekan Batu Bulan, Gianyar pada Rabu pagi. Pak, tas diamankan. Kepala BNPB Legend Suharyanto bilang 14 orang meninggal dunia akibat bencana banjir di Bali. Sementara itu 2 orang masih dalam pencarian. Dalam status tanggap darurat, BNPB fokus mencari korban hilang dan melakukan pembersihan material banjir. Hal tersebut disampaikan Kepala BNPB saat mengunjungi pengungsi di posko pengungsian Banjar Tohpati, Kesiman Kertulangu, Denpasar, Kamis siang. Yang meninggal per hari ini jadi 14. Pak, itu seluruh Bali Pak ya? Seluruh Bali 14 orang. Ya. Ada yang masih dicari Pak? Ini ada 2 orang yang masih dicari. Ya. Itu hari ini bisa selesai. Ya kita nggak ngerti yang di mana ya, mudah-mudahan di sekitaran Pasar Badung itu. Ya kayak tadi malam kan ada 3 itu prediksi katanya ketarik di bawah, berarti dicari ketemu. Ya harapannya sih di sekitar itu kita tim pencarian masih terus mencari. Sejumlah warga korban banjir di Bali saat ini masih berada di pengungsian, salah satunya di posko pengungsian Banjar Tohpati, Kesiman Kertulangu, Denpasar, Bali. Posko pengungsian Banjar Tohpati, Kesiman Kertalangu, Denpasar menampung 26 pengungsi, di mana diantaranya ada balita, anak-anak, dan lansia. Berbagai bantuan sudah berdatangan, namun warga mengaku memerlukan bantuan baju bayi. Kalau
Di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, 2 sekolah terendam banjir. Akibat banjir, proses belajar mengajar terganggu. Pihak sekolah pun mengubah sistem pembelajaran menjadi secara daring untuk kelas 1 hingga 3. Sementara kelas 4 hingga 6 diminta membantu membersihkan kelas dan menyelamatkan buku di kelas yang tergenang banjir. Proses belajar mengajar terkait hari Kamis ini tanggal 11 September kelas 1 sampai kelas 3 kami berikan pembelajaran daring di rumah. Untuk kelas 4, 5, 6-nya kemarin kemarin malam saya infokan di grup untuk membantu evakuasi buku-buku yang ada di kelas. Banjir yang melanda Bali tidak hanya berdampak pada masyarakat Bali tetapi juga wisatawan asing. Saat banjir merendam, wisatawan dievakuasi dengan perahu karet untuk keluar dari hotel tempat mereka menginap Jalan Dewi Saraswati, Seminyak, Badung. Karena ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian besar wisatawan memilih keluar dari hotel dan mencari hotel lain. Namun ada pula yang bertahan di kawasan tersebut. Yes, there's some good places to see, very good places to see, something I've never seen in my life. So, yeah, Bali is a good place to come to. And yes, it's not the best place in the world if they keep it tidy. Number one, if they keep it tidy, it will be the best tourist place to ever come to. Lalu bagaimana kondisi terkini di Bali? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Sinta Pramadewi dan juru kamera Santosa di Denpasar, Bali. Sinta, perkembangan terbaru saat ini pencarian korban dan penanganan banjir di sana bagaimana? Ya, baik Radi dan saudara, perkembangan daripada pencarian korban banjir di Bali, kami mendapatkan informasi bahwa ada 4 jenazah yang sudah ditemukan di muara Sungai Tukat Badung oleh tim SAR gabungan. Keempat jenazah ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah untuk dipastikan apakah ini merupakan korban banjir yang hilang atau yang belum ditemukan, ataukah juga ini merupakan tambahan daripada korban baru. Nah, ini kami masih terus mengupdate informasi terbarunya. Kalau yang terakhir siang tadi memang diinformasikan ada total 14 korban jiwa yang sudah dipastikan meninggal dunia dan ada 2 orang yang dalam pencarian. Apakah yang ditemukan oleh tim SAR ini merupakan 2 orang yang hilang? Nah, kami masih menunggu untuk update dari pencarian korban. Nah, sementara pihak dari petugas sampai sore hari ini terus juga melakukan pembersihan material dan juga yang menjadi salah satu fokusnya adalah basement Pasar Badung, di mana basement Pasar Badung ini tergenang air dan di sana ada banyak kendaraan yang terjebak. Dan ini merupakan salah satu titik fokus penanganan saat ini untuk mengeluarkan air-air yang ada di basement sehingga kendaraan-kendaraan di sana bisa dievakuasi. Selain itu, saat ini saya berada di posko pengungsian hingga sore hari ini juga terus berdatangan bantuan dari berbagai pihak. Radi. Ya, saat ini di Denpasar, Bali adalah pukul 17:20 ya. Dan apakah hari ini masih ada aktivitas evakuasi yang terendam banjir, Sinta? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan Radi bahwa saat ini fokus yang menjadi fokus petugas adalah menguras air di basement. Jadi masih ada yang tergenang air akibat banjir ini. Salah satunya adalah di basement di Pasar Badung ini. Dan ini menjadi fokus petugas karena basement ini cukup luas dan ada banyak kendaraan yang ada di dalam basement. Dan saat ini mesin pompa juga masih terus melakukan pengurasan air di sana. Sementara di wilayah lainnya kondisi banjir sudah surut dan beberapa warga juga sudah seperti halnya di tempat saya ini, warga sudah ada yang mulai kembali ke rumah mereka untuk melakukan bersih-bersih dan juga ada yang sudah meninggalkan pengungsian karena memang rumah mereka sudah bisa ditempati kembali. Radi. Oke, tapi adakah masih aktivitas di pengungsian untuk korban banjir yang terdampak? Dan apa yang paling dibutuhkan warga yang masih mengungsi saat ini? Ya, Radi, memang hingga sore hari ini salah satunya sebenarnya titik-titik posko pengungsian ini ada banyak di Kota Denpasar. Salah satunya ada di posko Topati ini. Di posko Topati ini hingga sore hari ini masih ada 17 kakak yang masih mengungsi di sini.
Dan jika kami lihat bantuan dasar sudah terpenuhi, ada banyak sekali juga dari warga yang datang memberikan bantuan, selain juga memang dari BNPB karena sudah ditetapkan status tanggap darurat bencana ini, sehingga bantuan dasar ini sudah dipenuhi. Namun ada juga memang yang masih diperlukan oleh para pengungsi. Kalau kami melihat di tempat ini, fasilitas seperti yang saya juga rasakan di sini dari tadi, yaitu tempat MCK, karena tadi saja toilet di sini airnya tidak berfungsi, sementara memang sudah disiapkan air di halaman tempat pengungsian ini, di tendon-tendon air, tapi itu harus dipindahkan lagi ke dalam toilet karena keran di toilet itu pun juga mati. Selain itu memang dari BPBD juga menyiapkan toilet portable, tapi menurut saya itu masih kurang cukup ya, karena kalau misalnya ingin mandi seperti itu tentu jadi terbatas hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada. Radi. Oke, yang ingin saya pastikan juga artinya kondisi pengungsi saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak ada kekurangan satu atau apapun, atau sudah ada yang mulai mengeluh terkena penyakit tertentu? Ya, Radi, kondisinya secara menyeluruh memang kondisi pengungsi sudah membaik, tapi memang ada beberapa saya lihat masih trauma. Selain itu juga ada salah satu pengungsi yang sakit dan itu sudah dipindahkan di ruangan di tempat yang khusus yang diharapkan itu tidak akan menular ke yang lainnya. Jadi ada satu pengungsi yang memang kondisinya sedang sakit, yang sudah mendapatkan perawatan, dan di sini khususnya di pengungsian di posko Topati ini bersiaga tim medis dari puskesmas yang memeriksa para pengungsi, yang memantau kesehatan para pengungsi, dan di sini juga ada lansia yang terus juga mendapatkan pemantauan dan juga perawatan dari tim medis yang ada di pengungsian ini. Radi. Kalau kemarin kondisinya saya mendengar underpass Dewa Ruci di kawasan Kuta Bali ini sempat terendam banjir dan ini merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah wilayah di Bali. Apakah saat ini kondisinya sudah surut atau masih terendam banjir? Ya, untuk di Simpang Dewa Ruci, kami juga mendapatkan informasi bahwa di sana situasinya memang sudah surut dan juga lalu lintas juga sudah mulai bisa dilalui di sana, Radi. Baik, terima kasih Sinta Pramademi melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Saudara, polisi militer Kodam Jaya menyatakan tengah memeriksa oknum TNI yang diduga terlibat dengan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang disertai dengan penculikan. Kami segera kembali. Kembali di Kompas Petang, Saudara, polisi militer Kodam Jaya menyatakan tengah memeriksa oknum TNI yang diduga terlibat dengan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN yang disertai dengan penculikan. Saat ini Pomdam Jaya tengah mendalami keterlibatan anggota TNI dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Ilham Pradipta. Kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN terungkap setelah korban ditemukan tewas di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelum korban ditemukan tewas, korban sempat menjadi korban penculikan. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Komandan Polisi Militer Kodam Jaya Kolonel Doni Agus Priyanto menyatakan, masih kami periksa dan dalami itu, katanya. Terkait pembunuhan kepala cabang Bank BUMN Cempaka Putih, polisi telah menetapkan 15 tersangka. Dari 15 tersangka yang sudah ditangkap, polisi menyebut ada 4 tersangka yang diduga merupakan aktor intelektual dalam kasus pembunuhan ini. Soal dugaan keterlibatan oknum TNI di kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, kita akan bahas bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, polisi kan sudah menetapkan 15 orang tersangka dan 4 diantaranya diduga sebagai aktor intelektual. Nah, sekarang muncul kembali diduga ada oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN ini. Apakah ini bisa jadi anggota TNI ini malah yang menjadi aktor utamanya di balik kasus ini?
Kita gunakan kata oknum ya, bukan anggota TNI tapi oknum anggota. Ya, oknum anggota TNI. Kemungkinan bisa saja, karena itulah dalam perbincangan di Kompas TV sekian waktu silam saya sudah mengatakan paling tidak ada sekitar 4 klaster yang perlu ditelisik oleh pihak kepolisian untuk memastikan siapa perannya apa. Sehingga kemudian tidak bisa tentukan pasal apa yang dikenakan kepada mereka, bentuk pertanggungjawabannya seperti apa. Nah, pada sisi lain saya sudah sempat berbincang dengan kuasa hukum 4 orang warga yang disebut-sebut melakukan penculikan atau penjemputan paksa terhadap korban. Dari apa yang kami perbincangkan, terus terang saya belum menangkap adanya indikasi atau tanda-tanda bahwa oknum tersebut berkedudukan sebagai orang yang mengotaki, orang yang mendalangi, orang yang paling punya kepentingan bagi peristiwa ini. Bahwa ada oknum yang terlibat, tampaknya sulit untuk disangkal. Tapi sekali lagi, kita ingin menempatkan oknum ini pada klaster yang mana? Kalau kita berasumsi atau menduga-duga, berspekulasi, bahwa mereka merupakan aktor, merupakan dalang, merupakan paling berkepentingan, maka semestinya di kepala mereka harus bisa dicek ada tidaknya target, insentif, sumber daya, dan risiko sebagai 4 elemen yang harus mereka kalkulasi sebelum melancarkan peristiwa ini. Kalau 4 unsur itu tidak tersedia di kepala mereka, maka sekali lagi saya terus terang tidak begitu yakin juga bahwa oknum-oknum tersebut bisa ditempatkan pada klaster pertama, yaitu sebagai pihak yang menjadi dalang atau pihak yang mengotaki atau pihak yang paling berkepentingan bagi terjadinya peristiwa ini. Oke, yang ingin saya tanyakan kemudian begini Pak Reza, ciri-ciri biasanya psikologisnya umumnya dari oknum anggota militer seperti oknum anggota TNI misalnya yang terlibat dalam kejahatan kekerasan seperti penculikan, pembunuhan, berdasarkan pengalaman Anda dalam kasus serupa bagaimana? Lazimnya perilaku pelanggaran aturan organisasi yang berlangsung di organisasi berseragam, katakanlah demikian. Paling tidak ada 2 faktor yang dominan. Pertama, adanya kepentingan-kepentingan pribadi yang muncul dan bertentangan atau bertolak belakang dengan kepentingan organisasi. Dan kedua adalah kontrol yang lemah. Kontrol yang tidak kuat terhadap mereka-mereka yang sudah punya kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan organisasi. Mungkin bisa diperluas juga. Kalau kita bayangkan bahwa peristiwa semacam ini artinya keterlibatan oknum itu berlangsung berulang dan tidak kunjung kemudian mendapatkan penindakan, baik itu misalnya sanksi etika atau sanksi pidana, maka patut bagi kita untuk menambahkan satu kemungkinan elemen lagi, satu kemungkinan faktor lagi, yaitu yang disediakan sebagai code of silence, kode senyap, bahwa sesama sejawat memang punya kecenderungan untuk menutup-nutupi kesalahan, bahkan kejahatan yang dilakukan oleh kolega mereka. Sekali lagi, ini sifatnya spekulatif, tetapi paling tidak 3 kemungkinan itu yang barangkali juga bisa menjelaskan kenapa lagi-lagi ada keterlibatan oknum dalam peristiwa pidana. Kepentingan pribadi, kontrol yang lemah, dan kecenderungan kolega untuk menutup-nutupi kejahatan atau kesalahan yang dilakukan oleh sesama mereka. Bagaimana dengan faktor psikologis dini seperti stres pasca trauma misalnya atau gangguan kepribadian antisosial? Apakah ini juga ada pengaruhnya terhadap profiling seorang oknum anggota TNI yang terlibat dalam kasus kejahatan? Ada banyak teori atau perspektif yang bisa kita letakkan di atas meja untuk menjelaskan mengapa ada orang yang melakukan perbuatan jahat. Ada yang melakukannya dilatar belakangi oleh motif emosional, ada yang dilatar belakangi oleh motif instrumental, ada juga yang diakibatkan akibat adanya gangguan-gangguan atau ketidakstabilan dari sisi mental. Ada sangat banyak sekali teori tentang hal itu. Tetapi bagi saya pribadi, karena saya bukan orang psikologi klinis, saya adalah orang psikologi forensik, sesungguhnya saya ingin mencoba mengesampingkan segala macam diagnosis kah atau penjelasan-penjelasan spekulatif kah itu yang justru bisa menjadi celah hukum bagi pelaku pidana untuk lolos dari jerat hukum. Jadi saya menghindari anggapan ada pelaku pidana yang mengalami stres hebat, mengalami trauma, mengalami gangguan jiwa, ataupun sekali lagi sebutan-sebutan lainnya yang sadar tidak sadar justru bisa memberikan peringanan sanksi atau bahkan pembebasan sanksi pidana dari mereka. Oke, saya ingin beranjak kepada keterkaitan satu sama lain tersangka termasuk dugaan keterlibatan oknum anggota TNI ini. Apakah menurut Anda mereka ini saling kenal termasuk dengan 4 yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh polisi sebagai dalang utama
dalam kasus pembunuhan ini? Mengacu pada informasi yang saya peroleh langsung dari kuasa hukum mereka-mereka yang melakukan penculikan atau penjemputan paksa itu, dari orang-orang yang melakukan penculikan itu yang mengenal oknum tersebut hanya satu. Selebihnya tidak kenal, tapi mengikuti apa yang kemudian diperintahkan oleh teman mereka yang satu itu, yang mengenal oknum tersebut. Oke. Baik, nah dari perspektif psikologi forensik Pak Reza, apa kemungkinan profil psikologis seorang dalang yang diduga dalang ya oleh polisi, ada 4 orang ini, dan juga diduga sekarang ada keterlibatan anggota TNI juga yang berprofesi sebagai anggota TNI, apakah mereka punya pola perencanaan yang matang biasanya atau lebih tidak terorganisir sebenarnya? Kalau kita sebut dalang, berarti kita bisa pakai asumsi bahwa ini merupakan kejahatan berencana. Berarti dalang adalah pihak yang membangun perencanaan itu. Dalam sekian banyak kasus, selalu saya katakan, pembuktian apakah seseorang memiliki rencana atau tidak, berarti menjadi dalang atau bukan, adalah ketika otoritas penegakan hukum berhasil membuktikan adanya 4 unsur di kepala yang bersangkutan. Tadi sempat saya sebut, sekarang saya elaborasi. Yang pertama yaitu target. Bahwa sang dalang ini sudah menentukan bahwa aksi kejahatan tersebut akan mengincar individu tertentu. Jadi tidak ada kemudian ruang bagi misalnya salah tangkap, salah culik, salah bunuh, dan seterusnya. Yang kedua, insentif. Bahwa sang dalang sudah memiliki kalkulasi manfaat apa yang akan dia peroleh dari aksi pidana tersebut. Sudah barang tentu, hitung-hitungannya adalah manfaat yang diperoleh haruslah lebih tinggi atau lebih besar daripada cost, daripada biaya yang harus dia tanggung bagi berlangsungnya peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah sumber daya. Sang dalang ini menentukan siapa saja yang harus saya libatkan, pada jam berapa operasi harus dilakukan, di tempat seperti apa penculikan harus dilakukan, bagaimana cara mengorganisasi semua pihak agar kemudian sinkron satu sama lain. Itu menyangkut tentang sumber daya atau instrumen kejahatan. Dan yang keempat adalah resiko. Bahwa sang dalang juga sudah berpikir ini merupakan aksi berbahaya, sehingga sudah harus dipikirkan sejak dini bagaimana menanggulangi resiko yang bisa datang belakangan agar mereka tidak diseret ke pertanggungjawaban pidana. Nah, sekali lagi, kalau 4 unsur atau 4 elemen itu berhasil dibuktikan ada di kepala sang dalang sebelum operasi jahat ini berlangsung dan sifatnya kumulatif, artinya seluruh elemen tadi tersedia secara utuh, maka hitung-hitungan di atas kertas, itulah sang dalang. Oke, selanjutnya saya ingin juga bertanya, apakah ada pola psikologis seperti white collar criminal atau rasionalisasi moral yang sering muncul pada dalang kejahatan ekonomi yang berujung pada kekerasan seperti dalam kasus ini? Sulit dielakkan ya, karena korban adalah orang yang bekerja di sektor perbankan, ditambah lagi ternyata ada sekian banyak orang yang dilibatkan dalam aksi kejahatan ini, maka memang bisa kita bayangkan betapa kejahatan yang satu ini atau peristiwa yang satu ini membutuhkan kos atau membutuhkan biaya tinggi. Nah, kalau kemudian kita sepakat bahwa ini merupakan kejahatan yang membutuhkan biaya tinggi, maka masuk akal pula kalau kita menganggap ini merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih, white collar crime. Oke, dan melihat anatomy of crime dari kasus ini Pak Reza, kalau melihat adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI, apakah bisa saja oknum anggota TNI ini menjadi dirigen dari semua semua orang yang terlibat dalam kasus ini? Ada 15 orang sejauh ini. Sekali lagi, segala kemungkinan itu bisa saja. Proses investigasi akan menempatkan siapa melakukan apa, dikenakan pasal berapa. Tadi saya katakan, untuk memastikan apakah seseorang atau beberapa orang masuk dalam klaster pertama, yaitu orang yang mendalangi, orang yang mengotaki, orang yang mengorkestrasi, orang yang paling punya kepentingan bagi terjadinya suatu peristiwa kejahatan, harus dibuktikan adanya 4 elemen: target, insentif, sumber daya, dan resiko. Oke, terakhir singkat saja Pak Reza, kalau melihat profil dari para tersangka dalam kasus ini, kira-kira menurut Anda seorang anggota TNI melakukan tindakan kejahatan, apakah ini bisa juga berpengaruh dalam perspektif psikolog forensik terhadap institusi yang bersangkutan? Ya tentu saja bahwa kemudian masyarakat akan melakukan overgeneralisasi atau bahkan
gross generalization, yaitu penarikan simpulan secara berlebihan bahwa apa yang dilakukan oleh oknum dianggap sebagai merupakan perbuatan organisasi. Menghakimi itu sangat-sangat biasa terjadi karena kecenderungan manusia memang menutup celah-celah dalam proses berpikir dengan cara misalnya salah satunya adalah overgeneralisasi seperti saya katakan tadi. Tapi saya terus terang ingin memberikan garis bawah bahwa saya yakin betul tidak mungkin ini dilakukan oleh organisasi. Ini tanda petik sebatas dilakukan oleh oknum, sehingga pertanggungjawaban yang kita tagih adalah kepada oknum yang bersangkutan. Baik, terima kasih perspektifnya Pak Reza Indragiri, psikolog forensik, telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Sampai jumpa lagi, sehat selalu Pak. Terima kasih. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya tidak mengeluarkan izin pembangunan tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Izin pembangunan tanggul beton merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Keberadaan tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km ini viral di media sosial serta dikeluhkan oleh sejumlah nelayan. Meski merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jakarta akan memanggil PT Karya Cipta Nusantara selaku pengembang untuk dapat memberikan akses untuk para nelayan. Pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang beraktivitas di tempat tersebut. Tim SAR gabungan menemukan seluruh korban helikopter PKIWS yang jatuh di tebing distrik Jila, Mimika, Papua Tengah. Saat lagi informasinya di Kompas Petang. Satukan semangat dan harapan untuk menjaga Indonesia dalam Harmonesia bersama Gigi, Krisdayanti, Shana Shannon, Ganzer Lana, para komika tanah air, serta Cak Lontong dan Rina Nose. Eratkan persatuan dan kebersamaan dalam 14 tahun Kompas TV Harmonesia. Kamis 11 September pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Teman terpercaya. Pakai sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum. Saudara, tim gabungan berhasil temukan dan mengevakuasi seluruh korban jatuhnya helikopter PKIWS yang jatuh di tebing distrik Jila, Mimika, Papua Tengah. Keempat korban meninggal dunia. 4 jenazah korban dievakuasi dari tebing lokasi penemuan ke distrik Jila. Selanjutnya jenazah akan dibawa ke kota Timika menggunakan helikopter dengan waktu tempuh selama 40 menit. Identitas keempat korban yakni pilot atas nama Eko Puja Sudirman selaku helikopter landing officer serta Anto dan Zulkifli yang merupakan penumpang heli. Helikopter sebelumnya dilaporkan hilang kontak pada Rabu dalam penerbangan dengan rute dari Ilaga, Kabupaten Puncak menuju Timika, Kabupaten Mimika. Heli tersebut kemudian ditemukan jatuh di tebing distrik Jila, Kabupaten Mimika. Setelah 21, 2 korban lagi sudah ditemukan dan sudah dievakuasi. Untuk kondisi korbannya dalam keadaan meninggal dunia dan untuk kondisinya dipastikan meninggal dunia. Berarti untuk korban, keempat korbannya sudah berada di Jila? Keempat korbannya sudah dievakuasi ke Jila. Update saat ini tim masih di lokasi heli, kemudian untuk korbannya sudah ada di Jila semuanya. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Basarnas, Timika, TNI Angkatan Darat dan kru helikopter PKIWD berangkat dari hanggar PT Intan Angkasa di Terminal Baru Bandara Moses Kilangin, Mimika. 2 heli dikerahkan dalam evakuasi ini. Tim melakukan survei dan observasi sebelum evakuasi untuk memastikan lokasi penurunan tim rescue lantaran lokasi jatuhnya helikopter berada di tebing terjal dengan kemiringan yang curam.
Saudara, selama 14 tahun, Kompas TV telah menyajikan berbagai berita dan laporan langsung dari berbagai daerah yang berpihak pada kepentingan publik. Malam ini Kompas TV menggelar syukuran hari ulang tahun ke-14 Harmonisia dengan mengangkat semangat persatuan dan keragaman Indonesia. Usia ke-14 Kompas TV ini sekaligus menjadi momentum terus berkomitmen mengawal dan menjadi sejarah tak terpisahkan dari peristiwa demi peristiwa untuk kepentingan bangsa Indonesia. Sejumlah tokoh dan musisi tanah air akan ikut hadir juga memeriahkan malam puncak hari ulang tahun ke-14 Kompas TV. Jam 19.30 malam ini. Yang spesial malam ini aku akan membawakan dua lagu Kulihat Ibu Pertiwi dan juga lagu duet bersama Om Arman Maulana dari Gigi. Jadi bakal seru banget pastinya. Jadi saya Shana ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kompas TV yang ke-14 tahun. Semoga semakin maju, semakin sukses dan terus menjadi channel kesayangan kita semua. Ya, kita intip sedikit persiapan malam puncak hari ulang tahun ke-14 Kompas TV bersama jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda dan juru kamera Yanuar Ruslim. Rizka, siapa saja musisi akan memeriahkan malam puncak HUT ke-14 Kompas TV malam ini? Ya, yang perlu kita nanti adalah penampilan dari Gigi Ilona. Ini akan dihadirkan pada segmen terakhir perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-14. Namun bagaimana persiapannya sejauh ini, kita juga akan bertanya langsung dengan Wapimret dari Kompas TV, Abang Martian, yang sudah hadir bersama saya saat ini. Bang, mungkin bisa diceritakan bagaimana persiapan Kompas TV untuk merayakan hari jadi yang ke-14 pada tahun ini, Bang? Ya, persiapannya sudah hampir final, tinggal menyelesaikan hal-hal yang kecil saja. Ya, dan ini kan sudah kita persiapkan sejak lama, sejak berbulan-bulan yang lalu. Dan ini juga semua dikerjakan oleh tim Kompas TV, dari mulai pemilihan tema, dari mulai set panggung, tata cahaya, dan juga acara mengundang tamu-tamunya semua dikerjakan sendiri. Ya, tinggal menunggu kedatangan tamu aja. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan baik dan lancar gitu. Bang, tahun ini 14 tahun Harmonisia, tajuknya Harmonisia. Nah, kemudian bagaimana Kompas TV memaknai 14 tahun Kompas TV dan juga bagaimana komitmen Kompas TV untuk menghadirkan jurnalisme berkualitas untuk publik pada hari-hari terakhir? Ya, pertama-tama tentu saja Kompas TV mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para penonton setia Kompas TV yang setia menonton, setia mengikuti perkembangan informasi yang disajikan oleh Kompas TV. Kompas TV selalu berkomitmen untuk menyajikan informasi-informasi yang relevan bagi kepentingan publik, informasi yang objektif dan tentu saja yang independen dan terpercaya. Kami tentu saja Kompas TV terus mengharapkan doa dan dukungan dari para penonton. Ya, di tengah kita tahu tantangan yang tidak mudah saat ini, tantangan dari dalam maupun dari luar. Ya, mohon dukungannya selalu supaya Kompas TV tetap berkomitmen. Dan itu memang tetap akan kami lakukan dalam menyajikan informasi-informasi yang relevan tadi, yang tentunya bisa dipercaya, yang relevan, dan tentu saja ya bisa juga menghibur penonton gitu. Edukatif dan juga menghibur ya, Bang, ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bang Martian. Saya tahu Abang masih sibuk untuk memantau bagaimana persiapan perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-14 pada malam ini. Dengan tema Harmonisia, Kompas TV terus berkomitmen untuk menghadirkan informasi-informasi yang aktual, terpercaya dan juga dicek dengan dua sisi begitu, tidak hanya kemudian menghadirkan informasi-informasi yang valid begitu ya untuk dikonfirmasi terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan kita juga melihat bagaimana rundown pada malam hari ini, tentu untuk memperingati hari ulang tahun Kompas TV yang ke-14, Kompas TV juga berkomitmen untuk menjadi solusi atas isu-isu bangsa pada hari ini. Bagaimana kemudian nanti yang pasti juga harus kita tunggu adalah bagaimana kemudian dialog kebangsaan yang akan nanti menghadirkan tokoh-tokoh nasional membicarakan topik-topik ataupun isu-isu terkini yang relevan dengan hari-hari kini. Bagaimana juga kemudian nanti narasumber-narasumber akan hadir juga meramaikan acara perayaan ulang tahun Kompas TV yang ke-14. Dan juga nanti kita juga tunggu penampilan dari Gigi dan juga komika yang juga akan menghibur pemirsa Kompas TV. Ini patut ditunggu acaranya pada nanti malam pada pukul 19.30.
Terima kasih Rizka atas laporan Anda. Selamat ulang tahun untuk rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhartoyo, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-14 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV semakin sukses, profesional, dan dapat menjadi salah satu media pemersatu bangsa. Tetap independen dan terpercaya, serta teruslah berperan aktif dalam menyampaikan informasi dan mendidik masyarakat sehingga mendukung tegaknya pilar demokrasi. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo Subianto tanggapi soal kursi Menko Polhukam dan Menpora yang masih kosong hingga saat ini usai reshuffle kabinet. Saat lagi kami hadirkan perbincangannya di Kompas Petang. Satukan semangat dan harapan untuk menjaga Indonesia dalam Harmonesia bersama Gigi, Krisdayanti, Shana Shannon, Ganzer Lana, para komika tanah air, serta Cak Lontong dan Rina Nose. Eratkan persatuan dan kebersamaan dalam 14 tahun Kompas TV Harmonesia. Kamis 11 September pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Teman terpercaya. Dalam momentum ulang tahun ini, teruslah menjadi media yang terdepan dalam menyampaikan informasi-informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Saudara Presiden Prabowo Subianto tinjau sekolah rakyat menengah atas 10 di Jakarta Selatan Kamis siang. Ini adalah kedatangan perdana Presiden ke sekolah rakyat. Dalam kunjungannya ke sekolah rakyat, Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf disambut langsung oleh anak-anak sekolah rakyat menengah atas 10 dengan nyanyian Selamat Datang. Presiden Prabowo menyalami sejumlah anak yang berbaris rapi menyambut kedatangannya. Kesempatan ini dimanfaatkan Presiden Prabowo Subianto untuk bertanya kepada peserta didik di sekolah rakyat. Presiden juga sempat meninjau ke dalam kelas dan menyaksikan jalannya proses belajar mengajar. Semua anak-anak kita harus mengalami pendidikan dengan fasilitas yang bagus. Kita tidak boleh ketinggalan dengan bangsa lain. Itu cita-cita kita. Insya Allah kita akan sampai ke situ. Tapi alhamdulillah sekolah rakyat jadi anak-anak yang putus sekolah bisa sekolah. Anak-anak yang tadinya mungkin merasa rendah diri karena orang tuanya sangat susah hidupnya. Kita tarik keluar, kita beri lingkungan yang sebaik-baiknya supaya dia percaya diri dan dia dapat pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Posisi Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menko Polhukam yang masih kosong setelah reshuffle kabinet, Presiden Prabowo Subianto enggan menjawab secara gamblang soal kapan dan siapa yang akan mengisi kursi tersebut. Presiden hanya meminta publik menunggu. Hal tersebut disampaikan Presiden usai meninjau sekolah rakyat menengah atas 10 di Jakarta Selatan pada Kamis siang. Ya nanti tunggu waktunya biar kalian ada semangat gitu loh. Kita sekolah rakyat. Presiden Prabowo Subianto Senin lalu ini melantik 5 menteri di Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri yang dilantik yakni Purbaya Yudi Sedewa menggantikan Sri Mulyani, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri P2MI Mukhtarudin, Wamen Haji dan Umroh Daniel Ansar. Sejak reshuffle Senin lalu, posisi Menpora dan Menko Polhukam belum diumumkan.
Fraksi Partai Gerindra menghormati keputusan Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo yang mundur sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Fraksi Gerindra juga akan mendalami proses selanjutnya setelah pengunduran diri ini. Sekretaris Fraksi Gerindra Bambang Haryadi mengatakan pihaknya menghormati asas demokrasi karena Rahayu Saraswati mendapat mandat dari daerah pemilihan Jakarta 3 yang meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Untuk itu, fraksi akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra. Hari ini kami sepakat dengan Ketua Fraksi dan juga pimpinan untuk menonaktifkan sembari berproses di DPP maupun di fraksi itu sendiri. Nonaktif karena yang beliau sudah menyatakan ingin mengundurkan diri, kan? Otomatis kalau sebenarnya beliau atas kesalahan kata yang disampaikannya dalam sebuah siniar atau podcast pada 28 Februari 2025. Dan walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Saya berharap masih dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu pembahasan dan pengesahan RUU Kepariwisataan yang merupakan produk legislasi kami di Komisi 7. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih saya dan memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi wakil Anda di periode ini. Ya saudara, setelah perombakan kabinet 8 September lalu, posisi 2 menteri masih lowong. Untuk posisi Menko Polhukam akan dijabat sementara waktu oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, sementara nama Menpora pengganti Dito Aryo Tejo masih teka-teki. Mengapa dua posisi ini belum diumumkan? Apa pertimbangannya? Kami akan membahasnya bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan M. Kodari dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Selamat petang Pak Kodari, selamat petang Mas Adi. Selamat petang. Terima kasih telah bergabung di Kompas Petang. Saya langsung ke Pak Kodari dulu kalau begitu. Nama Menko Polhukam apakah sudah dikantongi oleh Presiden? Ya, kata Presiden tadi kan sabar kepada teman-teman, nanti akan ada waktunya. Jadi yang penting bahwa tugas pokok dari Menko Polhukam, kemudian Menpora yang masih belum ditentukan pejabat definitifnya tetap dilaksanakan dengan baik, dan kita sudah tahu bahwa ada pejabatnya pada hari ini. Untuk Menko Polhukam ada Pak Syafri Samsudin, seorang menteri yang senior, dekat dengan Pak Prabowo, berpengalaman dalam dunia pertahanan, sangat-sangat panjang, merangkap Menteri Pertahanan. Jadi saya kira tugas-tugas yang ada di Menko Polhukam pasti berjalan dengan baik. Kemudian untuk Kemenpora kan ada posisi wakil menteri. Saya kira pada hari ini kita bisa melihat bagaimana memang peran penting dari seorang wakil menteri, ya, artinya dalam suatu situasi yang khusus, bukan hanya berbagi tugas dengan Menporanya, dengan menterinya, tapi juga bisa menggantikan ketika masih belum ada. Dan saya kira juga sama, siapa yang akan meragukan kapasitas dan kapabilitas Mas Taufik Hidayat. Beliau adalah salah satu atlet andalan kita pada masanya, juara dunia dan masih muda. Jadi memang proses-proses yang berjalan di Kemenpora tetap berjalan dengan baik. Oke, tapi artinya memang posisi Menko Polhukam maupun Menpora sudah dikantongi, atau justru mungkin ada potensi Pak Syafri yang nanti jadi Menko Polhukam juga?
Nah, saya kembali kepada adagium waktu saya dulu menjadi pengamat ya, bahwa kalau bicara reshuffle hanya Tuhan dan Presiden yang tahu itu. Saya kira Mas Adi Praitno kalau ditanya juga kembali kepada adagium itu. Oke, cuma Presiden dan Tuhan yang tahu. Tapi pertanyaannya begini sih Pak Kodari, ketika diumumkan di istana kita jadi bertanya-tanya kenapa dua posisi tidak diumumkan sekaligus? Apa alasannya? Ya pasti kembali lagi bahwa Presiden punya pertimbangan yang matang ya, seperti kata Mas Gibran. Kalau jadi Presiden itu pasti ada berbagai macam variabel yang tidak semua kita sebagai katakanlah bawahannya atau masyarakat tahu. Yang kedua masukannya juga banyak begitu. Jadi mungkin sudah saatnya diganti, tetapi untuk mencari pengganti itu memerlukan waktu. Kadang-kadang bukan nggak ada, tapi karena ada pilihannya beberapa gitu. Jadi timbang-timbang, komunikasi begitu. Dan apalagi nanti kalau misalnya kandidatnya punya latar belakang partai politik, jadi yang harus didiskusikan atau diajak bicarakan bukan cuma yang bersangkutan, tetapi juga dengan partai dari mana pengganti itu berasal gitu. Oke, Mas Adi, dua belum diumumkan. Pak Kodari juga bilang bahwa yang tahu cuma Presiden dan juga Tuhan. Tapi kalau kita lihat di sini tampaknya ada kalkulasi politik di belakang, gitu bukan Mas Adi? Saya termasuk yang meyakini bahwa sebenarnya Bang Kodari ini sudah punya bocoran. Bocornya itu bukan halus, tapi bocor tebal. Tapi karena belum resmi diumumkan oleh Presiden dan pemerintah, tentu belum disampaikan secara terbuka oleh publik. Nah, ini pertama kali mungkin dalam sejarah ketika ada reshuffle tapi penggantinya tidak langsung diumumkan dan tidak segera dilantik. Ini kan mengindikasikan bahwa sebenarnya menteri itu memang dalam banyak hal hanyalah sebatas pembantu presiden. Jikapun tidak ada menteri ataupun Menko, masih bisa negara ini berjalan tanpa menteri. Apalagi kita tahu misalnya masih ada posisi wamen yang saya kira masih bisa mengaksentuasi tugas-tugas kementerian, termasuk misalnya soal Menko yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan kementerian-kementerian strategis untuk mengambil keputusan, tapi lebih sebagai upaya untuk mengkoordinasi bidang-bidang terkait seperti Menko Polhukam. Kan sebenarnya yang bisa mengeksekusi keputusan-keputusan strategisnya adalah kementerian-kementerian terkait di dalamnya. Wajar kalau kemudian ini saya sebut sebagai pertama kali mungkin dalam sejarah di mana reshuffle tidak langsung ada pengganti yang diumumkan dan dilantik. Yang pertama di situ. Nah, yang kedua tentu publik berspekulasi, pasti ada sesuatu yang sedang dibicarakan secara serius soal posisi menteri ini. Karena kan spekulasinya sampai detik ini masih cukup liar ya. Misalnya soal posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Katanya kemarin kenapa tidak diumumkan dan tidak dilantik? Karena yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Tak lama setelah itu kan muncul nama-nama. Ada Putkom, Putri Komarudin, seorang politisi dari Golkar. Kemudian tak lama setelah itu muncul nama Raffi Ahmad. Kemudian disusul nama Moreno, ya seorang politisi, anggota DPR dan saat ini adalah kadernya Gerindra. Tiga nama ini yang belakangan ini memang memenuhi spotlight soal bagaimana menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Tapi di antara nama ini ya kalau saya sih menduga rasa-rasanya memang lebih dekat ke Gerindra, ada kecenderungan mungkin akan mengisi posisi itu karena pada saat yang bersamaan sudah ada kader Partai Golkar yang kemudian menggantikan posisi Menteri P2MI. Mas Adi, kalau misalnya kita fokus bahas soal Menko Polhukam begitu, apakah reshuffle ini berkaitan juga dengan aksi demonstrasi kemarin? Karena yang dicopot adalah Menko Polhukamnya. Kalau kita mau jujur ya sebenarnya mendengarkan statement dari istana dan pemerintah itu dibantah dan tidak ada kaitannya dengan urusan protes dan demonstrasi. Dan bahkan kalau kita mau jujur sebenarnya Pak Menko Polhukam dalam hitungan beberapa bulan memang tidak terlampau kelihatan ke publik. Saya menduga jangan-jangan ada faktor lain yang memang tidak ada kaitannya dengan aksi demonstrasi ataupun protes dan itu tidak disampaikan kepada publik. Kalau ini misalnya terjadi reshuffle pasti ada resistensi, ada kegaduhan dan protes-protes yang mungkin secara perlahan tercium oleh publik. Oleh karena itu kalau saya membaca rata-rata secara umum reshuffle kabinet yang terjadi pada 5 menteri biasa dan 1 Menko, saya menduga memang pertama memang alasan desakan publik, yang kedua adalah perbaikan kinerja, dan yang paling penting rasa-rasanya memang soal posisi-posisi strategis kementerian tertentu sepertinya ada kecenderungan akan diorkestrasi ataupun ditempati oleh
orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari inner circle kekuasaan Prabowo secara langsung. Misalnya Menteri Koperasi kan sebelumnya adalah Budi Ari yang harus diakui sebagai bagian dari Projo, diganti dengan Ferry Juliantono, yang saya kira memang dalam banyak hal adalah orang-orang yang cukup dekat dan identik dengan Pak Prabowo Subianto. Publik juga menduga posisi Menko itu sangat mungkin akan ditempati oleh orang-orang yang sangat paham betul dengan bagaimana keinginan, visi misi dan semua gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Pak Prabowo Subianto. Disitulah kemudian sepertinya sedang mencari kira-kira siapa yang terbaik. Mencari siapa yang terbaik, Pak Kodari. Kami tetap minta bocoran nih. Sebenarnya apakah nama Menko Polhukam bisa dipastikan dari latar belakang TNI misalnya, militer? Iya. Pertama, saya memang nggak tahu, jadi bukan pura-pura nggak tahu. Nggak tahu atau nggak mau bocorin aja sih. Yang kedua, kalaupun saya tahu, tentu tidak mungkin saya mendahului presiden. Apalagi presiden sudah menyatakan tunggu waktunya, gitu ya. Paling saya bisa mengatakan begini, bahwa setiap reshuffle itu, pertama itu biasanya evaluasi terhadap peristiwa masa lalu dan masa kini. Yang kedua, antisipasi terhadap peristiwa di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, situasi dan kondisi khusus pribadi. Ya, kemudian yang keempat, mungkin komunikasi dengan institusi di mana calon menteri itu berasal, gitu. Nah, elaborasinya ya pada kesempatan kali ini karena saya sudah di lab, itu saya serahkan kepada adik saya, Adi Praitno, gitu. Tapi pasti nggak akan lari dari 4 kriteria itu, gitu loh. Nah, turunannya bagaimana? Nah, itulah bedanya yang di dalam sama di luar. Kalau sudah jadi pejabat publik harus tahu mana yang bisa diucapkan di publik dan mana yang bisa dibicarakan di kalangan terbatas. Nanti kalau yang di kalangan terbatas ditaruh di publik, nanti reaksinya atau responnya bisa berbeda dengan yang kita harapkan. Karena di publik itu ada satu logika tersendiri yang tidak selalu sama dengan logika di kalangan terbatas. Oke, baik. Kalau menurut Mas Adi, kira-kira apakah nanti pengganti Menko Polhukam bakalan diisi yang punya latar belakang TNI, militer? Saya termasuk yang menduga ke arah itu ya, memiliki latar belakang misalnya aparat penegak hukum. Karena ini tentu sebagai upaya untuk merorkestrasi bagaimana persoalan pertahanan dan keamanan kita di masa-masa yang akan datang itu semakin mantap. Tapi saya paling menduga sebenarnya Menko nanti itu adalah orang yang sangat dekat dan sangat identik dengan Prabowo Subianto. Oleh karena itu, di antara begitu banyak nama-nama yang beredar di media sosial, saya pun juga sebenarnya tidak pernah berani untuk melakukan spekulasi karena persoalan menteri itu memang tidak ada yang paling tahu. Kalau di dunia ini ada tiga misteri, tambah satu lagi 4 misteri, yaitu soal siapa yang akan menjadi Menko Polhukam jadinya nanti ini. Tapi kira-kira Mas, kalau kita lihat yang tiga lagi apa, Adi Prai? Yang tiga lagi apa? Lahir, kematian, dan termasuk jodoh. Nah, yang keempat ini misterinya adalah Menko Polhukam. Tapi ketika Menko Polhukam dijabat oleh satu orang, bukankah ini agak sedikit riskan dan menimbulkan tanda tanya di publik? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara. Tetap di Kompas Petang. Satukan semangat dan harapan untuk menjaga Indonesia dalam Harmonesia bersama Gigi, Krisdayanti, Shana Shannon, Ganzer Lana, para komika tanah air, serta Cak Lontong dan Rina Nose. Eratkan persatuan dan kebersamaan dalam 14 tahun Kompas TV Harmonesia. Kamis 11 September pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Teman terpercaya. Pak Kodari, saya punya pertanyaan. Ini Pak Syarif punya banyak tugas ya tampaknya di kabinet. Sekarang tambah jadi ad interim di Menko Polhukam begitu. Apakah ini tidak membuat kinerjanya jadi tidak efektif karena kebanyakan kerjaan sih? Oh tidak. Oh, enggak. Pertama begini, kapasitas orang kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa multitasking. Kita ingat dulu zaman Pak Harto ada yang namanya Pak Habibie itu itu berapa tugas itu yang beliau kerjakan. Saya pernah punya pengalaman juga Menteri BUMN ya, zamannya Bu Rini Sumarno. Saya ketemu dengan Bu Rini.
itu meja beliau itu penuh dengan prospektus semua BUMN yang ada di bawah Kementerian BUMN itu bayangkan itu ada berapa banyak yang harus dipantau. Kemudian yang ketiga memang tadi kembali sudah ada posisi wakil menteri ya, di Menko Polhukam itu ada Pak Ludwig ya, Pak Ludwig beliau sering memimpin rapat. Saya kalau dalam rapat-rapat koordinasi sering ketemu dengan Pak Ludwig Paulus, dan saya kira kembali lagi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa antara menteri dengan wakil itu bisa berbagi tugas ya, salah satunya dalam manajemen isu, manajemen program, dan karena itu tidak akan jadi masalah. Oke, Mas Adi, nama Menko Polhukam yang baru belum diumumkan. Kira-kira apakah ini tanda bahwa Presiden sangat hati-hati begitu memilih sosok pengganti? Ya, saya kira memang itu mengkonfirmasi bahwa sebenarnya untuk mencari pengganti Menko Polhukam itu bukan perkara gampang. Sekalipun sebenarnya banyak sekali sosok-sosok penting di sekitaran pemerintahan dan istana kali ini memiliki kapasitas, kompetensi, dan kemampuan untuk menempati posisi itu. Kalau saya membaca kecenderungan rata-rata secara umum, untuk dua posisi yang saat ini kosong di posisi menteri, saya melihatnya ini terlampau sepi dan tidak terlampau banyak juga yang bicara, terutama dari unsur-unsur pemerintah, ataupun jubir istana, ataupun PCO. Kemungkinannya ada dua hal, ya takut salah statement, yang kedua ya takut dipelintir-pelintir halus. Belakangan ini kan memang banyak sekali statement-statement yang sebenarnya substantif itu penting, karena kemudian cherry picking, dipotong-potong, kemudian menjadi sesuatu yang viral, dan itu bisa menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Sepertinya semua pejabat publik di negara kita, termasuk DPR dan pemerintah, cukup hati-hati saat ini untuk mengeluarkan statement-statement yang tidak terukur dan belum menjadi sebuah fakta politik. Makanya ketika Bang Kodari sekalipun ketika ditanya off the record, ditanya soal siapa posisi menteri yang saat ini kosong, tidak berani menjawab karena takut juga saya pelintir soalnya. Takut saya ngomong informasinya dalam dan dianggap sebagai sesuatu yang justru akan menimbulkan kegaduhan. Tapi Fiona, satu hal yang pasti bahwa publik sebenarnya butuh untuk buru-buru tahu secara persis sebenarnya siapa menteri yang kemudian akan menggantikan posisi Menteri Pemuda Olahraga dan Menko Polhukam ya, karena saya kira ini sudah hampir 1 minggu dari proses reshuffle, dan tentu saja wajah-wajah yang baru inilah yang kemudian diharapkan bagaimana persoalan-persoalan di kementerian yang saat ini mungkin compang-camping dan sebelumnya tidak maksimal bisa tuntas, dan sehingga ada sesuatu yang sesuai dengan harapan. Saya kira di situ. Baik, saya ke Pak Kodari. Dari Menko Polhukam coba kita bergerak ke posisi yang lain yang juga masih kosong. Rahayu mundur dari DPR. Apakah memang Rahayu ada indikasi bergabung ke kabinet? Ya, mungkin sebetulnya Pak Prabowo kasih kesempatan tadi untuk Mas Adi dan kawan-kawan untuk melakukan analisa termasuk Kompas TV. Karena kebetulan kan yang barusan disebut inisialnya R juga itu. Oh, inisialnya R. Ya, kalau secara latar belakang mungkin masuk akal ya, karena pertama beliau masih relatif muda, yang kedua memang ketua umum Tidar, ormas pemudanya dari Partai Gerindra begitu, dan karena itu ya kalau bicara kalkulasi politik, hitung-hitungan, diskusi, saya kira justru ruang demokrasi dan ruang keasikannya itu di situ gitu. Saya sih percaya bahwa presiden juga sebetulnya memperhatikan betul suara publik. Jadi bukan mustahil sebetulnya presiden sedang istilahnya itu sedang testing the waters, sedang cari-cari nama yang beredar dari publik begitu. Jadi bukan mustahil sebetulnya diskusi kita seperti ini ya, analisa, usulan dari tokoh-tokoh, dari para ahli seperti Mas Adi Prayitno, itu bisa memberikan masukan dan ilham kepada beliau gitu. Ingat bahwa yang namanya pemerintah, apalagi presiden, itu selalu harus relate dengan masyarakat, kondisi masyarakat. Di depan tadi kan sebelum kita diskusi ada program ada tayangan mengenai Pak Prabowo datang ke sekolah rakyat. Itu kan menunjukkan bagaimana Pak Prabowo itu melihat realita di lapangan, lalu beliau berusaha untuk menjawab permasalahan itu. Jadi yang namanya permasalahan kan bukan cuman sekedar
cuman sekedar program, tapi juga personalia begitu. Jadi saya usul Mas Adi sebut aja idenya siapa tuh, atau siapa kira-kira Mas Adi, menurut Mas Adi yang pantas jadi Menko Polhukam, jadi Menpora. Beberapa nama dipertimbangkan termasuk Rahayu. Tapi saya mau konfirmasi sih Pak Kodari, ini kan yang kosong nggak cuma di Menpora, tapi ada Wamenaker juga. Saya konfirmasi aja sih, apakah Rahayu ada indikasi bakal ke sana? Kembali lagi, ini sebetulnya kan bagian dari ide dan gagasan dari usulan dari teman-teman ya. Kalau kita lihat kita kan bisa melihat tokoh itu dari macam-macam kacamata. Bisa dari latar belakang pendidikan, bisa dari latar belakang profesi, bisa juga dari latar belakang organisasi. Jadi semua kemungkinan itu bisa terjadi. Semua kemungkinan bisa ada katanya. Makanya saya minta kesempatan ini yang berharga ini, yang bagus ini, Mas Adi ini untuk sebut namanya ini, siapa kira-kira menurut beliau yang bagus dengan alasan-alasannya. Silakan Mas Adi. Coba Mas Adi gimana kira-kira? Ada anggota DPR yang mundur. Kan begitu kan bagus. Gimana Mas Adi? Ada anggota DPR mundur di tengah-tengah ada kekosongan di kabinet. Apakah benar bakal menurut Anda sinyalnya kuat merapat ke kabinet? Kalau mau jujur sebenarnya beberapa hari yang lalu sebelum Mbak Rahayu Saraswati itu mundur sebagai anggota DPR, di antara 3 nama yang sudah saya sebutkan di awal itu tadi, yaitu mulai dari Putri Komarudin, kemudian Raffi Ahmad dan Moreno, saya memang lebih condong cukup meyakini ada kecenderungan bahwa yang akan jadi Menteri Pemuda dan Olahraga itu adalah Moreno ya. Mengingat posisinya adalah sangat muda, pengalaman politiknya di parlemen beberapa periode jadi anggota dewan, dan tentu saja adalah kader Gerindra, sesuatu yang bisa dijadikan sebagai guidance, dianggap sebagai pantas untuk menjadi Menteri Pemuda Olahraga. Tapi ketika Mbak Rahayu kemarin mundur, nah ini kemudian agak jadi gambling publik, karena apapun bicara tentang kapasitas, kompetensi, kemampuan politik, termasuk juga jejaring dan kemampuan dalam manajerial, saya kira memang Mbak Saras cukup mumpuni. Itulah yang saya kira per hari ini publik juga sudah mulai bergeser soal kemungkinan siapa yang akan menjadi Menteri Pemuda Olahraga. Bahkan inisial R yang disebut oleh Mr. Q ini lebih condong menguat belakangan ini sebagai sosok yang potensial untuk menempati menteri yang di depan kantor GBK itu posisinya. Ini yang saya kira sedang menjadi teka-teki, dan publik sebenarnya ingin menunggu kapan kira-kira kepastian ini akan diumumkan soal pengganti 2 menteri yang saat ini sedang kosong. Karena secara prinsip publik itu taunya adalah menteri-menteri yang baru itu memberikan harapan-harapan baru, dia bekerja dengan maksimal. Kalau dalam Menteri Pemuda dan Olahraga adalah supaya prestasi dan kepemudaan kita itu semakin mantap dan semakin hebat. Karena apapun judulnya, belakangan tahun ini misalnya kita sangat jarang menempati podium-podium penting untuk olahraga-olahraga yang bergengsi. Bahkan seperti bulu tangkis sekalipun sudah beberapa tahun kita itu juga sangat absen untuk menjuarai posisi-posisi strategis. Jadi menurut Anda kalau misalnya Rahayu gabung udah memenuhi kriteria belum, Mas Adi? Oh, ini bukan hanya memenuhi kriteria, cukup mantap dan cukup soheh untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Pengalaman politiknya saya kira sudah cukup teruji ya. Ayat yang tepat apa Mas Adi? Biasanya kalau Mas Adi ada ayatnya. Pak Kodari, tapi sekali lagi yang dipertanyakan oleh publik adalah ketika sekali lagi pelantikan, tampaknya nama-nama yang lain begitu gampang, bahkan untuk sosok Menteri Keuangan gampang loh diumumkan, tapi 2 sosok ini, Menko Polhukam dan Olahraga, kok tampaknya begitu sulit? Apa sih yang mempersulit, dan maksudnya ya apakah memang ada tarik ulur sehingga belum diumumkan juga 2 nama ini? Begini, kalau Pak Purbaya itu sebetulnya penjelasannya agak sederhana. Beliau itu memang cukup sering presentasi juga di depan presiden. Dalam beberapa kali rapat kabinet misalnya, saya juga menyaksikan Pak Purbaya tampil dengan presentasinya. Dan beliau ya seperti Bu Sri Mulyani juga kuat dan kaya dengan data. Nah, yang kenapa kemudian Pak Purbaya, hemat saya, memang selama ini Pak Purbaya itu approach-nya atau POV-nya, point of view-nya itu memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi dalam suatu fase pemerintahan kita memang pendekatan yang dianggap cocok adalah pendekatan POV-nya Bu Sri Mulyani. Kalau gitu kenapa yang Menko Polhukam dan Menteri Olahraga yang tidak cepat diumumkannya? Pendekatan rem. Tapi kalau Mas Purbaya itu kan pendekatannya kan pertumbuhan, pendekatan gas ya. Nah, mungkin peristiwa yang terjadi belakangan ini
ya membuka mata. Saya kira kita bisa memahami lah. Baik, kita tunggu nanti nama dua menteri yang belum diumumkan ya. Dua menteri yang diumumkan, Menko Polhukam dan juga Menteri Olahraga. Terima kasih Pak Kodari, terima kasih Mas Andi telah bergabung di Kompas Petang. Saudara jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Satukan semangat dan harapan untuk menjaga Indonesia dalam Harmonesia bersama Gigi, Krisdayanti, Shana Shannon, Ganzer Lana, para komika tanah air, serta Cak Lontong dan Rina Nose. Eratkan persatuan dan kebersamaan dalam 14 tahun Kompas TV Harmonesia. Kamis 11 September pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Teman terpercaya. Paruh akhir Kompas Petang, Saudara, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh korban jatuhnya helikopter PKIWS yang jatuh di tebing distrik Jila, Mimika, Papua Tengah. Keempat korban meninggal dunia. 4 jenazah korban dievakuasi dari tebing lokasi penemuan ke distrik Jila. Selanjutnya jenazah akan dibawa ke kota Timika menggunakan helikopter dengan waktu tempuh selama 40 menit. Identitas keempat korban yakni pilot atas nama Eko Puja, Sudirman selaku helikopter landing officer, serta Anto dan Zulkifli yang merupakan penumpang heli. Helikopter sebelumnya dilaporkan hilang kontak pada Rabu dalam penerbangan dengan rute dari Ilaga, Kabupaten Puncak menuju Timika, Kabupaten Mimika. Heli tersebut kemudian ditemukan jatuh di tebing distrik Jila, Kabupaten Mimika. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personel Basarnas Timika, TNI Angkatan Darat, dan kru helikopter PKIWD berangkat dari hanggar PT Intan Angkasa di Terminal Baru Bandara Moses Kilangin, Mimika. 2 heli dikerahkan dalam evakuasi ini dan tim melakukan survei serta observasi sebelum evakuasi untuk memastikan lokasi penurunan tim rescue lantaran lokasi jatuhnya helikopter berada di tebing terjal dengan kemiringan yang curam. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Mas Sister Tarigan. Dan saya Radi Saputro. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Luwak White Chocolate Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Satukan semangat dan harapan untuk menjaga Indonesia dalam Harmonesia bersama Gigi, Krisdayanti, Shana Shannon, Ganzer Lana, para komika tanah air, serta Cak Lontong dan Rina Nose. Eratkan persatuan dan kebersamaan dalam 14 tahun Kompas TV Harmonesia. Kamis 11 September pukul 7:30 malam live di Kompas TV. Teman terpercaya.